Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Apa kabar Anda kali ini? Mudah-mudahan sehat selalu tentunya. Saya Atir Ahmad kembali menjumpai Bapak Ibu semua dalam siaran interaktif pendidikan guru sekolah dasar. Dan tentunya dengan mata kuliah kali ini adalah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Saya sudah tidak sendiri di studio televisi edukasi maksud saya, karena sudah bersama dengan Ibu Mukti Amini MPD selaku dosen pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Terbuka. Apa kabarnya Ibu? Baik, Mas Atir. Baik, alhamdulillah. Iya. Sudah siap untuk memberikan materi tentunya pada kali ini? Iya, insya Allah. Insya Allah. Sedikit bocoran, Bu, kira-kira materi apa yang akan kita bahas pada kali ini, Bu? Oh iya, mahasiswa PGSD di seluruh Indonesia, pada sore ini kita akan membahas tentang identifikasi dan penanganan anak Down syndrome. Anak Down syndrome itu salah satu jenis dari anak yang bermental terbelakang. Baik. Terbelakang mental. Oke, sebelum Ibu Mukti memberikan materi, tentunya Bapak Ibu juga ada baiknya menyaksikan tayangan yang satu ini terlebih dahulu. Silakan. Kita bisa melihat bersama-sama ada sebuah kegiatan, ada beberapa anak tentunya di sana. Ya. Nah, mungkin Ibu Mukti yang tentunya lebih paham dan lebih hafal sekali, apa Bu yang bisa kita komentari dari tayangan tersebut tadi? Ya, tadi semacam kegiatan outing ya untuk anak-anak berkebutuhan khusus, tapi di sana tidak hanya anak Down syndrome tentu saja, karena kalau di SLB itu kan dia berbagai macam anak kebutuhan khusus kan diterima. Tadi itu ada yang kelihatan sekali bahwa itu anak Down syndrome adalah yang naik becak tadi itu ya. Ada anak yang naik becak, tapi juga terlihat di sana ada anak yang cerebral palsy, yang cacat otak, ada juga yang autis terlihat di sana tadi. Sempat ya bercampur. Oke. Nah, kalau kita tadi melihat dari tayangan tersebut tadi, apa Bu yang kita bisa sangkut pautkan dengan materi yang akan kita sampaikan? Ya, meskipun ini untuk guru SD ya, tetapi tetap guru SD harus punya bekalan yang cukup ya tentang anak Down syndrome. Kenapa? Karena kebijakan dari pemerintah kita kan sekarang SD itu diharapkan bisa menerima anak berkebutuhan khusus ya, termasuk Down syndrome. Meskipun mungkin di kelas itu hanya 2 orang, tapi kalau misalnya gurunya sendiri tidak punya bekalan kan bukannya memberikan solusi pada mereka, tapi justru bisa semakin memperparah kondisinya gitu. Betul. Nah, untuk itulah makanya Bapak Ibu semua yang sedang menyaksikan kita tentunya dimanapun Anda berada, kita saatnya langsung akan melihat atau juga menyaksikan, mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Mukti mengenai identifikasi dan penanganan anak Down syndrome. Silakan Bu Mukti. Ya, jadi nama Down syndrome sendiri itu diambil dari nama penemunya. Ya, jadi bukan Down dalam arti Down rendah, bukan, betul. tapi itu nama orang ya. Langdon Hayden Down, nanya belakangnya ada Down-nya, terus kemudian dikatakan Down syndrome. Sama seperti kalau misalnya pasteurisasi dari kata Louis Pasteur gitu ya. Jadi dirujuk kepada ahlinya. Nah, Down syndrome ini memang kalau dirujuk kenapanya agak sulit ditelusuri, tapi secara umum para ahli mengatakan bahwa masalahnya adalah di mutasi gen ya. Jadi pada waktu kehamilan. Nah, kehamilan yang berisiko tinggi untuk terjadi Down syndrome itu biasanya pada ibu-ibu yang di atas 40 tahun. Terutama 35 sampai 50 tahun itu bahaya. Kemungkinan Down syndrome-nya sangat tinggi ya. Nah, kalau dulu sering disebut dengan mongoloid. Mongol itu kan Cina ya, daerah di Cina, Tibet. Kenapa? Karena memang wajah mereka dimanapun, di belahan dunia manapun itu, entah di Indonesia, entah di Prancis, sama seperti orang Cina. Jadi matanya sipit, terus hidungnya rata, dahinya lebar,
jarak antara ya itu contoh bayi yang Down syndrome, jarak antara mata dengan alis itu terlalu dekat gitu ya, tidak seperti orang normal, sama semua. Itu baik ada di dataran Asia ataupun Eropa sama seperti itu, Bu ya. Wajahnya sangat khas mongoloid. Jadi meskipun bule, meskipun negro, kalau sudah kena Down syndrome sama. Gitu ya. Makanya dikatakan tipe mongoloid, tapi julukan ini kemudian direvisi ya, karena seperti merujuk pada etnis tertentu begitu ya. Betul. Sehingga dikatakan sekarang Down syndrome gitu. Nah, peluang terkena Down syndrome itu cukup besar, Mas. Jadi 1,5 per 1000. Ya, jadi artinya kalau dalam 10.000 kelahiran ada 15 anak yang Down syndrome. Cukup besar saya rasa. Betul. Meskipun masih lebih besar autis ya kalau sekarang, tapi ini perlu kewaspadaan dari para orang tua, terutama ibu-ibu yang hamil pada usia di atas 35. Ya, itu perlu diwaspadai. Baik. Nah, sekarang kita bisa lihat karakteristik dari anak Down syndrome ya. Yang pertama, ukuran kepalanya biasanya lebih kecil dari ukuran kepala orang normal, ya. Terus lidahnya besar. Jadi lidahnya itu lebar. Makanya dia jarang bisa menutup mulutnya, sering gitu ya, menganga karena lidahnya besar, lebih banyak terbuka. Terus kelopak matanya juga seperti susah dibuka, seperti orang mengantuk. Gitu ya, susah dibuka. Biasanya hidungnya juga datar begitu, makanya dikatakan dengan tipe mongoloid. Terus lehernya itu cukup pendek, besar begitu, besar pendek seperti nggak punya leher, gitu ya. Ada beberapa orang seperti itu. Dan jari tangannya itu kalau saya bilang seperti sisir pisang lah. Biasanya pendek-pendek, gendut-gendut. Jarak antara, nanti dijelaskan, jarak antara ibu jari dengan telunjuk itu jauh, lebih jauh dari orang normal. Ya. Itu ciri yang pertama. Nah, biasanya juga orang Down syndrome itu mengalami gangguan pada mata. Artinya gangguan ini apa? Gangguan dalam arti di sini penglihatannya itu tidak sejelas anak normal. Gitu ya. Begitu pula dengan jantung, itu juga biasanya lebih lemah, sehingga makanya dalam pembelajaran memang mereka sangat terbatas ya, rentang perhatiannya sangat terbatas, daya penglihatannya juga terbatas, sehingga kalaupun nanti dia masuk di SD biasa, tentunya guru harus lebih memberikan perhatian yang sifatnya individual ya pada mereka. Dan yang lain gemuk ya, cenderung gemuk. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan sel saraf pusat, ada semacam sensor makanan di otak itu yang tidak berjalan normal pada anak Down syndrome. Jadi cenderung makan terus, begitu. Jadi kontrolnya kurang, sehingga ya kemudian rata-rata gemuk. Kalau kita lihat, bukan berarti indera perasanya tapi tetap bisa berfungsi ya, Bu? Ya, indera perasanya berfungsi, tapi rasa kenyangnya ini yang nggak ada. Ya, jadi makan terus ya. Ada, tapi tidak sesensitif anak normal begitu, sehingga biasanya gemuk. Terus ciri yang lain, IQ-nya itu kalau untuk anak Down syndrome biasanya tergolong sedang. Ya, jadi kalau misalnya kita buat kategorisasi anak terbelakang mental ringan, sedang, berat, maka anak Down syndrome ini biasanya dikategorikan sedang, ya, antara 25 sampai 45. Di antara mereka ada juga yang bisa membaca, tapi kecil sekali, hanya 4% rata-rata bisa membaca. Baik. Ya. Artinya dari 100 orang hanya 4 orang mungkin yang seperti bisa itu membaca. Ya? Jadi butuh keseriusan dan butuh kesabaran yang luar biasa bagi gurunya tentu saja. Ya. Nah, ciri yang lain biasanya karena tadi ya lidahnya pendek, terus secara fisik juga motoriknya nggak lincah, itu perkembangan motoriknya biasanya lambat. Misalnya dalam usia berjalan, ya. Ini contoh anak. Nah, ini sangat kelihatan di layar anak-anak Down syndrome. Untuk berjalan mungkin anak biasa 1 tahun dia sudah bisa berjalan, ini mungkin membutuhkan waktu 2 tahun, ya. Apalagi untuk bicara dengan baik, menyampaikan apa yang dia inginkan juga lama, gitu. Mundur dari anak-anak yang biasa. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi bahwa anak Down syndrome itu termasuk pada terbelakang mental tingkat sedang. Secara umum pada tingkat sedang. Nah, ahli lain yang disebut di sini Brill ya, salah satu ahli yang mendalami masalah ini, ya, dia menjelaskan bahwa selain muka datar, itu juga lubang matanya biasanya miring ke atas, naik begitulah, naik. Sebaliknya mulut yang atas ini, bibir yang atas ini cenderung turun, jadi kayak anak marah ya, tidak senyum gitu, jadi ke bawah gitu ya. Terus biasanya juga ada bercak-bercak putih di dekat mata, itu ciri khas, nanti bisa diamati ya kalau misalnya para guru observasi ke SLB ya.
Terus biasanya saluran lubang hidungnya juga sempit sehingga dia seringkali mengalami flu. Ya, ini juga salah satu cirinya yang semakin menghambat kita dalam memberikan pembelajaran pada dia ya, karena kondisi fisiknya tidak terlalu bagus. Ya. Nah, terus daun telinganya kecil, ya, ujung lidahnya juga tadi besar sudah saya jelaskan sehingga sering menganga. Ya, daun telinganya kecil agak di bawah, dan selain penglihatan yang kurang, saluran lubang telinga juga kecil, sempit sehingga pendengaran pun dia kurang seperti gitu itu. Ya. Dan pertumbuhan giginya khas. Jadi giginya itu besar-besar, jarang-jarang, ya. Atau malah kadang-kadang ada juga yang tidak tumbuh semua, itu. Dan biasanya tidak putih, agak kuning begitu. Ini pertumbuhan giginya khas, pendek-pendek begitu giginya, ya. Ini contoh di layar bisa kita lihat contoh orang Down syndrome yang sudah dewasa. Betul. Ya, seperti yang tadi Ibu ungkapkan, kalau memang kita bisa melihat ada salah satu ciri yang sangat terlihat sekali adalah lehernya pendek ya Bu ya? Nah ini seperti nggak ada leher kan ya? Iya. Dan wajahnya sangat khas tuh, tangannya seperti yang saya katakan sisir pisang, jadi besar-besar, melengkung begitu ya, gede-gede ya, itu tangan anak-anak Down syndrome. Baik. Nah ciri yang lain, meskipun badannya besar tapi secara kekuatan ototnya itu lemah sebetulnya ya. Dia tidak tidak selincah anak normal lah. Misalnya untuk berlari, jarang sekali terlihat anak Down syndrome itu lincah kesana kemari, main lompat tali begitu jarang. Biasanya dia lebih suka dengan kegiatan-kegiatan yang duduk-duduk ya, entah bernyanyi, main gitar gitu masih bisa. Tapi kalau yang lincah kesana kemari itu jarang. Ya. Terus ciri kepalanya tadi juga sudah kita jelaskan, sedikit lebih kecil, ya, lehernya pendek dan lingkaran ubun-ubunnya jauh lebih besar dari anak normal biasanya ya. Ini juga bisa menjadi ciri khas. Nah, selain itu kalau kaitannya dengan tangan dan kaki, tadi pendek-pendek jari tangannya, terus jari kelingking, ya kelingkingnya itu lebih menekuk ke dalam dari anak normal. Kalau biasanya kan kita lurus aja, dia ke dalam, ya, ke dalam, dan jarak antara ibu jari dengan jari-jari lainnya itu jauh. Ya, kalau kita mungkin segini, 90 derajat, dia lebih dari 90 derajat. Ya. Nah, selain itu garis tangan ini, yang di dalam itu hanya satu saja sudah. Artinya tidak ada garis? Tidak ada garis lain, ya. Ini juga salah satu ciri utama anak Down syndrome, ya. Meskipun ada juga yang tidak, tapi rata-rata anak Down syndrome seperti itu, hanya satu garis utama. Baik. Ya, ini sudah sudah ditemukan tinggi lah persentasenya untuk itu. Setelah kita tadi mendengar apa yang disebutkan oleh Ibu Mukti, tentunya kita seharusnya sebagai mungkin Bapak atau Ibu guru yang nanti akan mengajar di sekolah dasar tentunya harus bisa melihat secara langsung ya Bu, karena ciri-ciri yang setelah disebutkan memang sangat tampak ya. Iya, betul. Jadi seperti itu ya Bu ya. Bahkan tidak hanya untuk anak usia dini, dari bayi pun sebetulnya kita sudah bisa melihat dari mukanya saja, oh ini anak bakalannya jadi Down syndrome itu sudah kelihatan. Meskipun kalau untuk bayi kan dalam arti pengetahuan atau motorik atau misalnya bahasa kan memang sama-sama belum bisa ya dengan bayi normal, tapi dari wajah, tipologi wajah saya sudah ketahuan kalau Down syndrome, sangat khas. Gitu ya. Nah, kira-kira nih Bu Mukti, jadi kalau kita tadi sudah mendengar ciri-cirinya, penyebab dari Down syndrome itu sendiri apa jadi sebetulnya? Nah, ini tadi sudah saya jelaskan Mas Atir ya, bahwa penyebabnya itu sangat genetik ya. Artinya kalau misalnya ditelusuri dari genetik itu penyebabnya apa, ini para ahli juga masih belum sepakat gitu ya, atau entah makanan, entah apa, tapi yang jelas memang ada masalah ketika masa pembuahan di janin ya. Secara umum paling besar 95% itu penyebabnya adalah penyimpangan pada pasangan kromosom ke-21. Ya, jadi seharusnya kan masing-masing pasangan itu kan hanya 2, tapi di kromosom ke-21 menjadi 3. Ada 3 butir kromosom, sehingga harusnya yang jumlahnya 46 jadi kelebihan. Jadi 47 kromosom, dan ini artinya setelah diadakan semacam penelitian pada anak yang Down syndrome, dilihat di tes DNA seperti itu, kondisinya seperti ini. Ada 47 kromosom. Tapi ada juga sebagian kecil yang sifatnya namanya mosaisisme. Jadi penyimpangan kromosom karena ada tambahan pada saat pembelahan. Kalau pembelahan seharusnya 2, nah dia nambahnya di situ. Kalau yang tadi itu lari nempel kemana gitu, kalau ini pas pembelahan jadi 3 gitu. Jadi, tapi itu jarang, hanya 1-2%. Ada juga kasus yang dikatakan dengan translokasi. Ya. Jadi kalau translokasi itu pindah. Kalau tadi nempel ketambahan, kalau ini dari misalnya pasangan yang ke-17 pindah ke 21 gitu. Sehingga yang sana berkurang, tapi yang sini jadi 3, yang sana tinggal 1. Ya, jadi itu juga bisa menyebabkan
Down syndrome. Jadi ada 3 peristiwa ini. Iya, baik Bu Mukti, kita tahan terlebih dahulu mungkin penjelasan dari materinya. Cukup seru tentunya Bapak Ibu semua apabila yang tadi mungkin baru saja bergabung bersama kami. Mudah-mudahan tidak terlambat karena kita masih ada beberapa segmen berikutnya masih membahas materi tentang identifikasi dan penanganan anak Down syndrome. Kita akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, masih tetap di Televisi Edukasi.